Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk dunia, mari kita sejenak berhenti untuk kembali mengingat Allah, mendekatkan diri kepadanya, dan memperbaiki hubungan kita sebagai hamba. Setiap langkah menuju ibadah adalah langkah menuju ketenangan. Setiap doa yang terucap adalah harapan, dan setiap sujud adalah bukti ketundukan serta cinta kita kepada Sang Pencipta. Mari bersama-sama kita hidupkan ibadah dalam keseharian, agar hidup menjadi lebih bermakna dan penuh keberkahan. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya adalah dengan mengerjakan sholat sunnah. Karena sholat sunnah merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Ia menjadi pelengkap sekaligus penyempurna bagi sholat wajib yang dikerjakan oleh seorang muslim. Walaupun tidak bersifat wajib, sholat sunnah memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mencerminkan kecintaan, kesungguhan, dan ketundukan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Melalui sholat sunnah, seorang muslim menunjukkan bahwa ibadahnya tidak hanya sebatas menjalankan kewajiban, tetapi juga dilandasi oleh kerinduan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak luput dari kelalaian, kehilafan, dan kekurangan, termasuk dalam pelaksanaan sholat wajib. Kehusyukan yang tidak sempurna, bacaan yang terburu-buru, atau pikiran yang melayang adalah hal-hal yang kerap terjadi. Disinilah peran penting sholat sunnah, yaitu sebagai penambal dan penyempurna kekurangan-kekurangan tersebut. Rasulullah bersabda bahwa amalan sunnah akan menyempurnakan kekurangan pada amalan wajib, khususnya sholat. Secara bahasa, kata sunnah berarti jalan, kebiasaan, atau sesuatu yang biasa dilakukan. Sedangkan dalam istilah syariat, sunnah merujuk pada amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dikerjakan, tetapi tidak berdosa jika ditinggalkan. Meskipun demikian, pahala besar menanti bagi siapa saja yang melaksanakannya dengan ikhlas dan penuh kesadaran. Oleh karena itu, sholat sunnah bukanlah ibadah yang sepele, melainkan sarana penting dalam membentuk kepribadian seorang muslim yang taat dan bertakwa. Sholat sunnah juga memiliki peran besar dalam membangun kedekatan spiritual antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat seorang muslim melaksanakan sholat sunnah, ia sedang meluangkan waktu khusus di luar kewajiban formal untuk bermunajat, berdoa, dan menenangkan jiwa. Di tengah kesibukan dunia yang penuh hiruk-pikuk, sholat sunnah menjadi ruang sunyi bagi hati untuk kembali fokus kepada Allah, mengingat kebesarannya, dan merasakan ketenangan batin yang mendalam. Dalam konteks pendidikan iman, sholat sunnah melatih kedisiplinan, keikhlasan, dan kesadaran spiritual. Karena tidak ada paksaan dan tidak ada dosa jika ditinggalkan, sholat sunnah benar-benar menjadi ujian keikhlasan. Ia mengajarkan bahwa ibadah tidak semata-mata dilakukan karena kewajiban, melainkan karena cinta dan penghambaan kepada Allah. Semakin sering seseorang melaksanakan sholat sunnah, semakin kuat pula hubungan batinnya dengan Sang Pencipta. Dengan memahami pendahuluan tentang sholat sunnah ini, diharapkan seorang muslim dapat memandang sholat sunnah bukan sekadar ibadah tambahan, tetapi sebagai kebutuhan ruhani. Sholat sunnah adalah sarana untuk memperbaiki kualitas sholat wajib, memperkuat iman, menenangkan hati, dan mendekatkan diri kepada Allah. Dari sinilah kemudian seorang muslim akan terdorong untuk mengenal jenis-jenis sholat sunnah, tata caranya, serta keutamaan-keutamaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video ini, kita akan membahas secara detail tentang salah satu sholat sunat, yaitu sholat sunnah tahajud serta keistimewaannya yang mungkin jarang diketahui. Pengertian sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah tidur, lalu bangun kembali untuk melaksanakannya. Inilah yang membedakan tahajud dengan sholat malam lainnya. Jika sholat malam dilakukan tanpa tidur terlebih dahulu, maka disebut sholat qiyamul lail, sedangkan tahajud secara khusus mensyaratkan tidur terlebih dahulu, meskipun hanya sebentar. Tahajud merupakan salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam, bahkan menjadi amalan rutin Rasulullah sepanjang hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Surat Al-Isra
Ayat 79. Ayat ini menunjukkan bahwa sholat tahajud memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu pelaksanaan sholat tahajud. Waktu tahajud dimulai setelah sholat Isya hingga menjelang waktu subuh. Namun waktu yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir adalah waktu ketika suasana sangat tenang. Mayoritas manusia terlelap tidur. Doa-doa lebih mudah dikabulkan. Rasulullah bersabda, Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang memohon ampun, maka aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jumlah rakaat sholat tahajud. Sholat tahajud dikerjakan minimal 2 rakaat dan tidak memiliki batas maksimal. Rasulullah biasa mengerjakannya 8 rakaat lalu ditutup dengan sholat witir. Namun, jika seseorang hanya mampu mengerjakan 2 rakaat tetap bernilai tahajud. Kalau 4 atau 6 rakaat lebih utama. Kalau 8 rakaat atau lebih, itu lebih baik dan semakin besar pahalanya. Yang terpenting adalah keikhlasan dan kehusyukan, bukan banyaknya rakaat. Keistimewaan sholat tahajud. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahajud adalah momen paling intim antara hamba dan Rabb-Nya. Ketika manusia lain tertidur, seorang hamba bangun untuk bermunajat. Hal ini menunjukkan cinta, keimanan, dan pengorbanan yang besar. 2. Doa lebih mudah dikabulkan. Tahajud adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Banyak ulama menyebut bahwa doa yang dipanjatkan dalam tahajud ibarat anak panah yang hampir tidak pernah meleset dari sasaran. 3. Penghapus dosa dan penentram hati. Rasulullah bersabda, lakukanlah sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, mendekatkan diri kepada Tuhan kalian, penghapus dosa, dan pencegah dari perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi. Tahajud membersihkan jiwa dari kegelisahan, kesedihan, dan beban hidup. 4. Mengangkat derajat dan kemuliaan. Allah menjanjikan maqaman mahmudah, kedudukan terpuji, bagi orang yang istiqomah dalam tahajud. Banyak ulama dan orang saleh menyatakan bahwa kemuliaan seseorang terlihat dari kebiasaan tahajudnya, meskipun tidak diketahui manusia. 5. Memperkuat iman dan kesabaran. Bangun di malam hari melawan rasa kantuk adalah latihan kesabaran dan keikhlasan. Orang yang rutin tahajud biasanya memiliki hati yang lebih tenang, emosi yang lebih stabil, keyakinan yang lebih kuat kepada Allah. 6. Membuka pintu rezeki dan jalan hidup. Banyak pengalaman orang-orang beriman yang menyatakan bahwa rezeki, kemudahan hidup, dan solusi masalah datang setelah mereka menjaga tahajud. Bukan karena tahajud itu ajaib, tetapi karena ia mendatangkan pertolongan Allah. Sehingga banyak yang berkeyakinan bahwa orang yang istiqomah menjalan tahajud, para malaikat akan selalu mengelilinginya, bahkan rumah pun akan selalu dijaga. Benarkah pernyataan itu? Kita akan menjelaskan secara detail bahwa orang yang terbiasa sholat tahajud dan penjagaan malaikat. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah tidur, biasanya di sepertiga malam terakhir. Ia merupakan ibadah yang sangat istimewa karena dilakukan pada waktu ketika mayoritas manusia terlelap, sementara seorang hamba memilih bangun untuk bermunajat kepada Allah. Jadi tahajud bukan sekadar sholat sunnah biasa, melainkan jalan menuju kemuliaan dan penjagaan ilahi. Konsep penjagaan malaikat dalam Islam, malaikat memiliki tugas yang sangat jelas, di antaranya mencatat amal manusia, menjaga manusia atas perintah Allah, mendoakan orang-orang beriman, mengiringi orang yang beribadah, menjaga dari keburukan yang tidak ditakdirkan menimpa. Di dalam firman Allah, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan dari belakang, atas perintah Allah. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Artinya, penjagaan malaikat adalah nyata, dan ia semakin kuat pada hamba yang dekat dengan Allah.
Jadi ungkapan dan pernyataan bahwa malaikat akan menjaga dan mengelilingi orang yang ahli tahajud, itu benar dan nyata. Dan mengapa ahli tahajud dijaga malaikat? 1. Karena bangun di waktu yang dicintai Allah. Sepertiga malam terakhir adalah waktu turunnya rahmat Allah, sebagaimana sabda Rasulullah. Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang bangun pada waktu ini berada dalam lingkaran kasih sayang Allah, dan malaikat turun menyertai hamba-hamba yang bermunajat. 2. Malaikat mendoakan orang yang sholat malam. Dalam banyak hadis disebutkan bahwa malaikat mendoakan orang-orang yang beribadah, terutama dalam sholat. Doa malaikat bukan doa sembarangan, melainkan doa yang mustajab, karena malaikat adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Ketika seseorang istiqomah tahajud, malaikat memohonkan ampunan baginya. Malaikat mendoakan keselamatan hidupnya. Malaikat menjadi penjaga dari gangguan yang tidak terlihat. 3. Tahajud membersihkan jiwa dan menutup celah gangguan. Orang yang rajin tahajud memiliki jiwa yang tenang, hati yang bersih, dan kedekatan dengan Allah. Kondisi ini menjadikan bahwa setan tidak akan mampu mendekat. Energi negatif pun menjauh. Gangguan batin dan lahir berkurang. Malaikat sangat dekat dengan kesucian, keikhlasan, dan ketenangan, sehingga orang yang terbiasa tahajud secara alami berada dalam lingkup penjagaan malaikat. 4. Bentuk penjagaan malaikat pada ahli tahajud. Penjagaan malaikat tidak selalu terlihat, tetapi dapat dirasakan dalam berbagai bentuk, antara lain: A. Dijaga dari bahaya yang tidak disadari. Seringkali orang yang rajin tahajud terhindar dari kecelakaan, selamat dari rencana buruk orang lain, dijauhkan dari musibah besar. Ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari perlindungan Allah melalui malaikatnya. B. Dijaga hatinya dari keputusasaan. Ahli tahajud cenderung lebih kuat menghadapi ujian, tidak mudah stres berlebihan, lebih tenang dalam kesulitan. Malaikat menenangkan hati orang beriman, sebagaimana firman Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Tuhan kami adalah Allah," kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Surat Fussilat ayat 30. C. Dijaga rezekinya dan urusannya. Banyak ulama menjelaskan bahwa tahajud adalah kunci dibukanya pintu rezeki. Karena di situ malaikat juga berperan melancarkan urusan, menghalangi rezeki yang membawa mudarat, mengarahkan pada jalan yang lebih baik. Jadi tahajud dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki cahaya dan aura yang sangat positif. Sehingga ahli tahajud seringkali memiliki ketenangan batin yang berbeda. Wajahnya teduh, ucapannya terjaga, dan langkah hidupnya terasa lebih terarah. Ini bukan kebetulan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang yang bangun malam akan dianugerahi makaman mahmuda atau kedudukan yang terpuji. Memiliki nur di wajah, ketenangan di hati, kebijaksanaan dalam bersikap. Juga perlindungan dari dosa dan maksiat. Para malaikat yang mendampinginya membawa ketenangan dan menghalau bisikan-bisikan buruk yang sering menyerang manusia. Lebih dari itu, malaikat menjaga ahli sholat tahajud hingga akhir hayat. Keistimewaan ahli tahajud tidak berhenti saat ia selesai sholat. Para ulama menyebutkan bahwa kebiasaan baik yang dilakukan secara istiqomah akan mengundang penjagaan Allah sepanjang hidup. Malaikat yang menyertai ahli tahajud akan menjaga langkahnya dari perbuatan tercela, mengingatkannya ketika hampir tergelincir, menguatkan hatinya saat diuji, menenangkan jiwanya saat musibah datang. Hingga di akhir hayat, ketika ruh hendak dicabut, para malaikat datang bukan dengan wajah menakutkan, tetapi dengan wajah penuh ketenangan, membawa kabar gembira bagi hamba yang setia bermunajat di malam hari. Husnul Hatimah bagi pecinta tahajud. Salah satu harapan terbesar seorang mukmin adalah wafat dalam keadaan husnul hatimah. Ahli sholat tahajud memiliki peluang besar untuk itu, karena hidupnya dibiasakan dengan taubat, doa, dan sujud panjang di hadapan Allah.
Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang beriman yang istiqomah akan didatangi malaikat saat sakaratul maut dengan ucapan, "Janganlah kamu takut dan jangan bersedih. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu." Inilah puncak kemuliaan ahli tahajud, dikelilingi malaikat dari awal kebangkitan malamnya, hingga akhir perjalanan hidupnya. Tahajud adalah jalan sunyi para kekasih Allah. Tidak semua orang mampu menjaga sholat tahajud. Ia adalah jalan sunyi, penuh perjuangan melawan kantuk dan nafsu. Namun bagi mereka yang menjadikannya kebiasaan, Allah mengganti lelah itu dengan kemuliaan yang tak terlihat mata manusia. Ahli tahajud mungkin tidak dikenal di dunia, namun namanya tercatat di langit. Mereka tidak mencari pujian manusia, karena cukup bagi mereka diketahui dan dicintai oleh Allah dan para malaikatnya. Ada sebuah kisah panjang tentang Rasulullah, di saat beliau melaksanakan sholat tahajud, para ribuan malaikat menyaksikan dan ikut mendoakannya. Malam itu turun dengan perlahan, membentangkan keheningan di atas kota Makkah. Langit tampak bersih, bintang-bintang berkilau seperti lentera-lentera cahaya yang menggantung di hamparan gelap. Udara malam sejuk, dan seluruh makhluk seakan terlelap dalam ketenangan. Namun di tengah sunyi itu, ada satu hamba yang tidak larut dalam tidur, dialah Muhammad bin Abduh. Kekasih Allah, Nabi terakhir umat manusia. Rasul terbangun dari peraduannya. Tidurnya tidak pernah panjang, karena hatinya selalu terikat dengan Rabb semesta alam. Beliau bangkit perlahan agar tidak membangunkan keluarganya. Dengan penuh adab, beliau mengambil air wudhu. Setiap basuhan bukan sekadar membersihkan anggota tubuh, tetapi seolah menghapus debu dunia dari hati dan jiwa. Air wudhu itu menetes pelan dari jemarinya, sementara lisannya berzikir lirih. Setiap tetes air menjadi saksi kerinduan seorang hamba kepada Tuhannya. Ketika Rasulullah berdiri menghadap kiblat, suasana alam seakan ikut menunduk. Malam yang sunyi itu bukanlah malam biasa. Di langit yang tak terlihat oleh mata manusia, para malaikat telah turun berlapis-lapis, memenuhi ruang antara langit dan bumi. Mereka turun bukan tanpa sebab. Mereka turun karena seorang hamba pilihan sedang bersiap menunaikan sholat tahajud, sholat paling dicintai Allah setelah sholat wajib. Malaikat Jibril, alaihi salam berada di barisan terdepan. Sayap-sayap malaikat terbentang, memancarkan cahaya yang tidak menyilaukan, namun menenangkan. Malaikat-malaikat itu berdiri dalam lingkaran luas, mengelilingi Rasul, menjaga kesucian malam itu. Ketika Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan bertakbir, Allahu Akbar. Getaran kalimat itu mengguncang langit. Para malaikat berhenti berzikir, lalu menyimak dengan penuh khusyuk. Mereka tahu, setiap doa yang keluar dari lisan Nabi Muhammad bukanlah doa biasa. Rasulullah membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara lembut, penuh penghayatan. Setiap huruf yang keluar membawa cahaya. Setiap ayat seakan hidup dan memeluk hati siapapun yang mendengarnya. Para malaikat meneteskan air mata ketaatan dan kekaguman. Padahal para malaikat tidak pernah bermaksiat. Padahal mereka selalu taat. Namun mereka menangis karena menyaksikan cinta seorang manusia kepada Allah yang begitu dalam. Ketika Rasul rukuk, punggungnya lurus sempurna. Beliau memanjatkan tasbih dengan ketundukan total. Malaikat-malaikat pun ikut rukuk, mengikuti gerakan Nabi sebagai bentuk penghormatan. Saat beliau sujud, inilah momen yang membuat langit bergetar. Dahi Rasulullah menyentuh bumi. Air mata jatuh membasahi tanah. Dalam sujud itu, beliau tidak memohon kekayaan, tidak memohon kemuliaan dunia, tidak memohon keselamatan dirinya sendiri. Beliau berdoa untuk umatnya. Ya Allah, ampunilah umatku. Ya Allah, rahmatilah umatku. Ya Allah, jangan Engkau siksa mereka. Para malaikat terdiam. Mereka tidak mampu menahan haru. Inilah manusia yang dosanya telah diampuni, namun justru menangis memikirkan dosa umatnya. Allah berfirman kepada para malaikatnya, "Wahai malaikatku, lihatlah hambaku Muhammad. Padahal aku telah mengampuninya, namun ia menangis karena umatnya." Para malaikat menjawab, "Wahai Rabb kami,
Dia adalah kekasih Hemyu. Sholat itu berlangsung lama. Setiap rakaat dipanjangkan. Setiap doa diperdalam. Hingga kaki Rasulullah tampak bengkak karena lamanya berdiri. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau beribadah begitu berat padahal Allah telah mengampuni dosamu?" Rasulullah menjawab dengan penuh kelembutan, "Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Malam terus berjalan. Langit semakin gelap, namun cahaya di sekitar Rasulullah semakin terang. Para malaikat silih berganti turun membawa rahmat. Setiap doa Nabi diangkat langsung ke hadirat Allah tanpa penghalang. Di saat-saat terakhir sholat tahajud, Rasulullah duduk, menengadahkan tangan. Doanya lirih, namun mengguncang arasi. Beliau menyebut umatnya yang lemah. Umat yang mudah lupa. Umat yang penuh dosa. Umat yang masih bergelimang dunia. Dan Allah yang Maha Pengasih menjawab dengan kasih-Nya. Malaikat-malaikat mencatat malam itu sebagai malam agung. Malam di mana seorang nabi menangis demi umat yang bahkan belum lahir, termasuk kita. Ketika fajar mulai mengintip di ufuk timur, Rasulullah mengakhiri sholatnya. Beliau tersenyum lembut. Para malaikat perlahan naik kembali ke langit, membawa kabar tentang cinta seorang Rasul kepada Rabb-Nya dan kepada umatnya. Malam itu berakhir. Namun jejaknya abadi. Sholat tahajud Rasul menjadi teladan sepanjang zaman, bahwa di saat manusia terlelap, Allah membuka pintu langitnya, dan doa-doa yang paling jujur lahir dari keheningan malam. Dari semua penjelasan terkait sholat tahajud yang dikelilingi para malaikat itu sangat betul. Dengan kita kasih kesimpulan, bahwa sholat tahajud, saat langit membuka pintu dan malaikat menjadi saksi. Pada akhirnya, sholat tahajud bukan sekadar rangkaian rakaat yang dikerjakan di tengah malam, bukan pula hanya ibadah sunnah yang dilakukan oleh hamba-hamba terpilih. Ia adalah peristiwa langit, sebuah dialog suci antara makhluk yang lemah dengan Rabb yang Maha Agung, yang disaksikan oleh para malaikat, dicatat dengan penuh kemuliaan, dan dipenuhi rahmat yang tidak terhitung. Ketika dunia terlelap dalam sunyi, saat suara manusia mereda dan gemerlap kehidupan fana memudar, sholat tahajud justru menjadi cahaya yang menyala di antara gelapnya malam. Di saat itulah, seorang hamba yang bangkit dari pembaringan empuknya sejatinya sedang menjawab panggilan langit. Ia meninggalkan kenyamanan dunia demi menghadap Allah dalam keheningan yang jujur, tanpa topeng, tanpa ria, tanpa tuntutan selain kerinduan. Tahajud sebagai kesaksian keikhlasan. Sholat tahajud adalah ibadah yang paling dekat dengan keikhlasan. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian manusia, bahkan seringkali tidak ada yang tahu kecuali Allah dan para malaikatnya. Justru disitulah nilainya menjadi agung. Ketika seorang hamba berdiri dalam gelap, air mata jatuh tanpa saksi manusia, malaikatlah yang menyaksikan. Mereka berdiri mengelilingi, membawa cahaya rahmat, menyimak doa-doa yang keluar dari hati yang remuk namun berharap. Para malaikat tidak datang tanpa alasan. Mereka datang karena Allah memuliakan hamba yang bangun di sepertiga malam terakhir. Mereka datang untuk mencatat, untuk mendoakan, dan untuk menyampaikan doa-doa itu ke hadapan arasi. Dalam keheningan itu, setiap ayat yang dibaca, setiap sujud yang dipanjangkan, setiap istighfar yang lirih, semuanya menggema di langit. Lingkaran malaikat dan cahaya ruhani. Dikelilinginya sholat tahajud oleh para malaikat bukan sekadar simbol, melainkan gambaran tentang kedudukan spiritual ibadah ini. Malaikat adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat, yang senantiasa bertasbih siang dan malam. Ketika mereka mengelilingi seorang hamba yang sholat tahajud, itu berarti ibadah tersebut sedang diangkat ke derajat yang tinggi. Lingkaran malaikat adalah lingkaran penjagaan. Ia melindungi hamba dari gangguan setan, menenangkan hati yang gelisah, dan menguatkan jiwa yang lelah. Tak heran jika banyak orang yang merasakan ketenangan luar biasa setelah tahajud, seolah beban hidup menjadi lebih ringan, seolah luka batin mulai disembuhkan, seolah ada pelukan tak kasat mata yang menyelimuti. Tahajud dan doa yang tidak tertolak. Kesimpulan penting dari sholat tahajud adalah kedekatannya dengan pengabulan doa. Pada waktu ini, Allah membuka pintu langit dan berfirman bahwa Dia dekat, bahwa Dia mendengar, bahwa Dia siap mengabulkan.
malaikat menjadi saksi atas janji itu. Mereka mencatat doa-doa yang keluar dengan penuh harap, doa tentang ampunan, rezeki, kesembuhan, jodoh, keturunan, kekuatan iman, dan keselamatan dunia akhirat. Doa dalam tahajud bukan doa yang terburu-buru. Ia lahir dari perenungan panjang, dari kejujuran hati, dari air mata yang jatuh tanpa paksaan. Karena itulah doa ini berbeda. Ia lebih dalam, lebih jujur, dan lebih tulus. Malaikat mengenali suara hati yang seperti itu. Mereka mengaminkannya dengan penuh hikmat. Tahajud sebagai jalan pembentukan jiwa. Dalam kesimpulan yang lebih luas, sholat tahajud adalah madrasah jiwa. Ia mendidik kesabaran, melatih keistiqamahan, dan menumbuhkan kerendahan hati. Bangun di malam hari bukan perkara mudah. Ia membutuhkan pengorbanan, disiplin, dan cinta kepada Allah. Maka setiap kali seorang hamba berhasil bangkit, sejatinya ia sedang menaklukkan hawa nafsunya sendiri. Disinilah tahajud membentuk karakter. Hamba yang terbiasa tahajud cenderung lebih tenang, lebih sabar, dan lebih bijak dalam menghadapi ujian hidup. Karena ia tahu, ada waktu rahasia antara dirinya dan Allah, waktu di mana ia bisa menangis tanpa malu, mengadu tanpa takut, dan berharap tanpa ragu. Tahajud dan derajat di sisi Allah. Kesimpulan akhir yang tidak bisa diabaikan adalah bahwa sholat tahajud mengangkat derajat seorang hamba. Allah menjanjikan Maqam Mahmud, kedudukan terpuji, bagi mereka yang istiqomah dalam Qiyamul Lail. Malaikat menjadi saksi atas perjalanan ini, dari hamba yang lemah menjadi hamba yang didekatkan, dari jiwa yang gelisah menjadi jiwa yang tenang. Tahajud bukan tentang seberapa panjang rakaat, melainkan tentang kedalaman hubungan. Bukan tentang suara yang indah, melainkan tentang hati yang hadir. Dan bukan tentang seberapa sering dilihat, melainkan tentang seberapa jujur di hadapan Allah. Penutup, malam yang mengubah takdir. Sebagai kesimpulan besar, sholat tahajud yang dikelilingi para malaikat adalah pertemuan langit dan bumi. Ia adalah ibadah yang mampu mengubah arah hidup, melunakkan takdir, dan menguatkan iman. Dalam sunyi malam, seorang hamba tidak pernah benar-benar sendirian. Ada malaikat yang mengelilingi, ada doa yang diangkat, dan ada Rabb yang maha mendengar. Maka siapapun yang merindukan ketenangan sejati, yang ingin doanya lebih dekat kepada pengabulan, dan yang mendambakan kedekatan dengan Allah, hendaklah menjadikan tahajud sebagai sahabat malamnya. Karena di sanalah, di antara gelap dan sunyi, cahaya rahmat Allah turun bersama para malaikat, menyentuh hati, menghapus dosa, dan mengangkat derajat seorang hamba hingga ke langit yang paling tinggi.